Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu mau satu orang untuk bikin doa dulu ya. Silakan ketua kelas, Balkis. Semuanya bersiap. Siap. Berdoa. Nggak pernah bosan-bosan ingatkan kalian kalau setiap kegiatan kita harus mengawali semua kegiatan aktivitas kita dengan berdoa. Agar apa? Agar diberi kelancaran. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bahkan jiwanya, bangunlah badannya untuk. Selanjutnya, sebelum melakukan kegiatan juga, Ibu minta kalian untuk kita membiasakan melakukan literasi. Literasi apa? Membaca.
dari apa? Kilometer. Hitam. Hektometer. Apalagi? Dalam. Dekameter. Mobil atau meter. Apalagi? Desi. Apa? Desimeter. Apalagi setelah itu? Centil apa nak? Centimeter. Mondar mandir. Jadi dengan singkatan itu kalian lebih mudah mengingat satuan panjang dibandingkan kalian harus menghafalnya HM, DAM. Lebih sulit kan? Tapi dengan cara menyingkat dengan seperti itu kalian lebih mudah lagi untuk menghafalnya. Nah, setelah itu kita belajar apa lagi? Tentang kecepatan. Kita belajar juga tentang mengenai kecepatan. Ingat gak kalian bagaimana hubungan kecepatan dan juga waktu? Nah, kita ingat gak? Ada mobil yang berjalan. Sebuah mobil menempuh jarak 1000, berapa itu? 180 km dalam waktu 2,5 jam atau 2,5 jam. Berapakah kecepatan mobil rata-rata? Ingat ya, rumus dari kecepatan adalah harus ada jarak dan juga waktu. Jarak itu berarti satuannya apa nih? Yang kita belajar? Kilometer. Bisa juga meter, tergantung soalnya. Ya, selanjutnya untuk waktu di sini satuannya adalah jam. Berarti kita bisa mengetahui kalau yang kita ketahui yang pertama apa? Jarak. Berapa jaraknya? 180 km. Untuk waktunya 2,5 jam. Maka 180 km dibagi 2,5 hasilnya adalah 72 km per jam. Itu kemarin kita belajar tentang itu. Pembelajaran kita hari ini adalah melalui media PowerPoint tentang debit. Kalian nih peserta didik mampu menganalisis debit dengan penuh ketelitian. Yang kedua, ada yang bisa baca? Balkis, silakan. Dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, peserta didik dapat menentukan debit air dengan baik dan benar. Oke, yang ketiga, Afif silakan baca. Saat melakukan percobaan bersama kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan percaya diri. 4, Rizky baca. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan dan mengumpulkan hasil percobaan di dalam kelompok dengan lengkap. Oke, kita nanti akan ada melakukan percobaan. Kita akan melakukan percobaan menghitung sebuah debit dengan bahan dan alat yang telah kalian bawa dari rumah. Percobaan itu akan dilakukan secara berkelompok. Ya, nanti alat dan bahannya kalian atur sedemikian rupa secara kelompok. Ada yang memegang stopwatch dan nanti ketua kelompok silakan kalian untuk menjelaskan isi LKPD-nya kepada anggota kelompoknya. Paham? Ya. Selanjutnya setelah itu nanti kalian akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 2 botol tersebut. Botolnya yang satu ukurannya 600 ml, yang satu lagi 1500 ml. 500 ml. Silakan kalian hitung berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menghabiskan kedua botol tersebut. 600 ml dihabiskan dengan waktu berapa? 1500 ml kalian habiskan dengan waktu berapa? Ya, nanti kita bisa memperoleh debitnya. Nah, nanti kalian akan lebih paham apa itu
kehidupan sehari-hari? Jaki dan Maya mempunyai akuarium, volumenya sama. Jaki mengisinya dengan air hingga penuh, dialirkan melalui kran dengan dengan waktu yang diperlukan 5 menit. Sedangkan Maya mengisi dengan air sumur yang dialirkan melalui selang memerlukan waktu 7,5 menit. Oke, ini adalah permasalahan mengenai debit di kehidupan kita sehari-hari. Ada 2 tokoh di situ. Ada siapa? Zaki dan Maya. Zaki mengisi air hingga penuh dengan melalui keran pump. Waktu yang dibutuhkan berapa? 5 menit. Sedangkan Maya mengisi dengan air sumur yang mengalir melalui selang dengan waktu 7,5 menit. Nah, itu adalah permasalahan yang berhubungan mengenai debit di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti di percobaan nanti juga kalian akan menghitung berapa waktu yang kalian perlukan untuk menghabiskan 2 air dalam 2 botol yang berbeda ukurannya. Paham anak-anak? Paham. Yang pernah melihat air yang mengalir? Contohnya seperti apa saja? Air terjun, ya, itu adalah salah satu air yang mengalir. Dari mana sih air yang mengalir itu? Dari gunung, sungai, danau, dan ke laut. Coba ulangi, Adinda. Dari mana air mengalir? Dari gunung turun ke sungai, turun ke danau, dan ke laut. Oke, apakah kalian pernah melihat penampungan air? Pernah. Contohnya apa, Al? Penampungan air, Al. Apa aja yang pernah kamu lihat? Ember, Apa lagi? bak, Terus? waduk, Waduk. Terus yang gede tuh di rumah kalian tuh apa? Tower. Nah, itu contoh dari penampungan air. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi derasnya air? Ratna, apa aja yang mempengaruhi derasnya air? air hujan, Air hujan. Terus apa? Apa lagi? Kemiringan permukaannya. Kalau permukaannya miring dan bertambah miring, maka airnya itu akan mengalirnya secara deras, lebih deras lagi. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan antara volume dengan waktu. Ibu punya ilustrasinya sebagai berikut. Ini apa, Nak? Ada keran, ada apa lagi itu? Tower. Kita lihat. Ketika kita nyalakan airnya, maka towernya akan berkurang. Ulangi ya. Ketika kita menyalakan keran airnya, maka isi di dalam tower itu akan Berkurang. debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Ada yang bisa melanjutkan membacanya? Silakan Puspa dibaca, suaranya yang keras. Ini dinyatakan dalam M 3,2 M DCR 3 atau liter. Waktu dinyatakan dalam Oke, ulang. Volume dinyatakan dalam meter kubik. Bacanya meter kubik ya. Meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Ulang, Puspa. volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu Waktu dinyatakan dalam 1 detik atau
menit per jam. Oke, Ibu jelaskan kembali. Kalau tadi kita belajar kecepatan mengenai jarak dengan waktu, ya. Tapi kalau debit ini kita akan belajar mengenai volume. Volume itu bukan lagi meter persegi. Kalau meter persegi berarti M pangkat 2. Tapi kalau volume itu berarti hubungannya dengan M pangkat 3 atau meter kubik. Ulang ya cara bacanya. Apa ini, Nak? Meter kubik. Meter kubik atau meter. Sentimeter kubik itu sama juga dengan liter. Berarti debit itu berhubungan dengan volume dan juga waktu. Waktu juga di sini ada satuannya apa sayang waktu? Detik, detik, menit atau jam. Kita akan melakukan sebuah percobaan. Alat dan bahannya silakan kalian keluarkan. Nanti akan ada LKPD yang dibagikan kepada kelompok kalian. Silakan diambil kedua kelompoknya LKPD-nya. Hari ini kita melakukan percobaan tentang menghitung debit. Tujuannya, setelah melakukan kegiatan percobaan, diharapkan kita dapat menjelaskan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Kita dapat menentukan debit air beserta bibit, dapat membandingkan debit dua kecepatan air dengan rutin. Bahan-bahannya lembar kerja, ini lembar kerjanya, alat tulis, stopwatch, Ada stopwatch, penampung air, penampung air. sama botol plastik. Oke.
menentukan kesimpulannya. Keras, bagus. Kami akan menentukan kesimpulannya. Berdasarkan percobaan Bagus, tadi, dibuka aja. Biar kedengaran suaranya. Berdasarkan percobaan tadi, volume air 600 ml membutuhkan waktu 2 menit 11 detik untuk membuang air dari botol dan debitnya berarti 4,6 ml per detik. Berdasarkan percobaan tadi, volume air Kasih. Silakan kelompok ini, kelompok dari kelompok 4. Angkat tangan. Oke, Tantri, silakan. berarti volume yang paling besar adalah volume yang 1500 ml. Oke. Nah, tepuk tangan buat Tantri. Rumus dari debit adalah debit sama dengan volume dibagi T itu adalah waktu. Ketika kita mencari volume, maka rumusnya adalah debit dikali waktu. Ketika kita mencari debit, maka rumusnya adalah waktu. Ketika kita mencari waktu, Cobaan tampak bahwa debit juga hal yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Materi ini perlu dipelajari oleh kalian mengenai jarak waktu kecepatan. Sebagai contoh, petugas harus dapat mengetahui debit air agar suatu daerah tidak terjadi banjir. Debit adalah banyak volume cairan air yang mengalir setiap waktu. Jadi, debit merupakan perbandingan volume dengan waktu. Dengan demikian, volume merupakan perkalian debit dengan waktu, dan waktu merupakan perbandingan volume dengan debit. Dan dari percobaan kita yang tadi kita lakukan, kita bisa membuat kesimpulan kalau debit air, kalau volumenya semakin kecil, maka debit airnya akan semakin kecil juga. Kalau volume airnya semakin besar,
Oke.